Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang akad bank syariah. Next. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami ada Syahrul Tahrir AT dengan NIM 201058, Ikora KMR dengan NIM 201059, dengan saya sendiri 201060 dan Andika Cahya dengan NIM 201050. Next. Pengertian akad, yaitu kesepakatan yang terjadi antara dua belah pihak yang mana keduanya diharuskan untuk melakukan sesuai kesepakatan, seperti akad jual beli dan pernikahan. Akad dalam perbankan syariah seringkali diartikan sebagai akad syariah. Akad syariah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jenis perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi syariah. Selama ini, banyak orang mengira jenis akad syariah hanya terbatas pada mudharabah dan murabahah saja. Akad adalah ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank, yakni pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan qabul berarti pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Misalnya akad pembukaan rekening simpanan atau akad pembiayaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan akad-akad dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu wadiyah. Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Yang kedua, mudharabah. Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yaitu Malik Sahibul Mal atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua, atau akmil, mudharib, atau nasabah. Yang ketiga yaitu musyarakah. Akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Yang keempat yaitu murabahah. Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Yang kelima yaitu salam. Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Akad salam biasa diterapkan untuk produk-produk pertanian. Dalam prakteknya, akad salam menempatkan pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan bacaan dari Mas Tommy. 1. Penerapan akad pada produk pembiayaan. Pertama, penerapannya pada akad murabahah. Murabahah adalah jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Karakteristik murabahah ini adalah penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya sebagai ilustrasi dalam teknis perbankan. Misalnya, seorang nasabah bernama Ali membutuhkan sebuah mobil merek Daihatsu Xenia buatan tahun 2009 untuk keperluan keluarganya. Karena Pak Ali tidak mempunyai uang cukup untuk membeli mobil tersebut secara cash dari dealer, maka ia datang ke salah satu bank syariah dan minta dibelikan suatu sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Lalu bank syariah pun membelinya dari dealer seharga Rp 110 juta rupiah dan menjualnya kembali ke Pak Ali seharga misalnya Rp 125 juta. Nah, pada saat bank menjualnya kembali ke nasabah tersebut, ia harus memberitahu harga belinya dari dealer itu. Next.
2. Penerapan akad pada produk penghimpunan. Pertama, penerapannya pada akad mudorabah. Mudorabah menurut literatur fikih adalah akad kerja sama antara pemilik dana atau syahib al-mal dengan pengusaha atau mudorib untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati di awal dan tertuang di dalam akad kontrak. Karakteristik mudorabah adalah keuntungan dan kerugian diterima dan ditanggung bersama, kecuali kalau kerugian diakibatkan oleh kelalaian si pengelola. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya penerapan pada produk jasa. Pertama, penerapannya pada akad ijarah dan al-ijarah wa al-iktina. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu, mulai pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan akad al-ijarah wa al-itina adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Jadi akad al-ijarah wa al-iktina pada dasarnya kombinasi dua akad antara sewa menyewa, ijarah, dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Yang menyewakan berjanji akan menghibahkan beranpat. Jadi akad al-ijarah wa al-iktina pada dasarnya kombinasi dua akad antara sewa menyewa dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Jadi dalam ijarah muntahiyah li al-tamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut. Pertama, pihak yang menyewa berjanji akan menjual barang yang disewa tersebut pada akhir masa sewa. Kedua, pihak yang menyewa berjanji akan menghibahkan barang yang disewa tersebut pada akhir masa sewa. Baik, saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.